Pada mata kuliah stratifikasi, mobilitas, dan kebijakan sosial kali ini, saya akan membahas satu kasus penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif yang berjudul Mobilitas Sosial Vertikal Intragenerasi pada warga pendatang di Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur. Penelitian ini merupakan penelitian skripsi sosiologi yang dilakukan oleh Mary Yalestri Sari. Fenomena mobilitas sosial vertikal intragenerasi terjadi di berbagai negara, tidak terkecuali di Indonesia. Di Jakarta, Kecamatan Keramat Jati itu merupakan kecamatan yang menduduki peringkat keempat dengan persentase warga pendatang terbesar di Jakarta Timur. Ketika membaca berbagai literatur, peneliti melihat bahwa warga pendatang mengalami berbagai perilaku diskriminasi dan juga perilaku tidak baik lainnya. Bahkan, mereka sulit untuk bisa bertahan hidup dengan keterampilan yang rendah di perkotaan. Pertanyaan penelitian ini adalah, satu, bagaimana perjalanan karir individu dalam hidupnya? Kedua, apakah pendidikan, modal sosial, teknologi, okupasi, keterampilan, kebijakan pemerintah, dan modal material memainkan peranan penting dalam proses mobilitas sosial intragenerasi. Metode penelitian yang dilakukan yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara wawancara mendalam kepada 7 informan utama dan 3 informan pendukung. Informan utamanya adalah warga pendatang yang berusia minimal 40 tahun, sedangkan informan pendukung adalah pejabat di wilayah tempat tinggal. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi di lingkungan tempat tinggal informan dengan melihat kondisi rumah, lingkungan sosial, dan kegiatan informan. Untuk melakukan analisis, peneliti membagi informan menjadi beberapa kategori pekerjaan. Pertama sebagai employees, kedua sebagai self-employed, dan ketiga sebagai employer. Peneliti memulai analisis dengan pertama melihat tipe perpindahan warga pendatang. Terdapat beberapa tipe proses perpindahan mereka. Pertama, mereka yang berpindah dari daerah asal langsung ke Keramat Jati. Tipe kedua, dari daerah asal, informan berpindah dulu ke daerah lain di luar Jakarta, barulah berpindah ke Keramat Jati. Tipe ketiga, informan dari daerah asal berpindah ke Jakarta tapi bukan di Keramat Jati, dan kemudian barulah pindah ke Keramat Jati. Sedangkan tipe keempat, informan dari daerah asal pindah ke Keramat Jati, kemudian berpindah lagi ke daerah asal, dan barulah kembali berpindah ke Keramat Jati. Dalam slide-slide berikutnya, saya akan bahas beberapa proses mobilitas yang dialami oleh beberapa informan. Yang pertama, informan yang bekerja sebagai employees. Ia bekerja sebagai pelayan di kedai kopi. Kemudian berubah menjadi kasir di sebuah toko buku. Kemudian dia mengalami mobilitas naik menjadi junior auditor di sebuah perusahaan akuntan publik, di mana untuk bisa menjadi junior editor dia memang membutuhkan sebuah keahlian atau pendidikan tertentu. Setelah itu, ia juga mengalami peningkatan menjadi financial advisor di perusahaan saham. Tak lama kemudian, ia berpindah bekerja di sebuah bank swasta. Ia bertugas sebagai back office, kemudian naik menjadi supervisor di bank tersebut, dan terakhir ia menjadi kepala cabang di bank swasta tersebut. Informan berikutnya bekerja sebagai employees, kemudian beralih menjadi self-employed, dan kemudian berubah menjadi employers.
Pertama, ia bekerja di sebuah warung makan yang diajak oleh saudaranya. Kemudian ia berusaha membuka warung rokok dan minuman. Ia bekerja sendiri di sana. Setelah itu, ia mengembangkan usahanya dengan menjadi pedagang warung makan Tegal. Ia juga bekerja sendiri tanpa mempekerjakan orang lain. Dalam waktu yang bersamaan, ia juga berusaha menyewakan lahan dan juga tetap menjalankan usaha warung makannya juga. Kemudian, informan lain bekerja sebagai employees dan kemudian beralih menjadi self-employed. Informan ini adalah di awal karirnya ia bekerja sebagai guru non-PNS. Kemudian ia diangkat menjadi guru PNS, dan pada waktu yang bersamaan ia membuka usaha warung telepon yang ia jalankan bersama suaminya. Kemudian setelah bekerja 38 tahun, ia memasuki masa pensiun sebagai guru PNS. Dan pada saat pensiun, ia tetap menjalankan usahanya, yaitu dia menjadi atau membuka usaha warung sembako yang ia jalankan sendiri. Kemudian untuk informan yang berikutnya adalah informan yang menjadi self-employed dan kemudian beralih menjadi employees. Pertama, ia menjadi pedagang lotre. Kemudian ia bekerja di perusahaan sebagai pembuat furniture. Setelah itu dia naik jabatan menjadi kepala bagian akuntansi di perusahaan tersebut. Tidak lama kemudian ia berusaha mendaftar menjadi pegawai negeri sipil, dan setelah 28 tahun bekerja, ia sekarang memasuki usia pensiun. Informan selanjutnya yang saya akan bahas di sini adalah informan yang bekerja sebagai employees, kemudian menjadi self-employed, dan kemudian beralih menjadi employer. Ia bekerja awalnya menjadi pekerja di salon, kemudian dia berusaha membuka usaha sendiri sebagai pedagang tiket bis. Kemudian dia berganti bekerja sebagai pedagang minuman di Jakarta. Kemudian dia mengembangkan usahanya, dia tidak hanya berdagang minuman tapi juga berjualan ayam bakar di Jakarta. Di situ, ia bekerja sendiri tanpa mempekerjakan orang lain. Tidak cukup dengan berdagang di Jakarta, ia juga kemudian membuka usaha ayam bakar di kampung halamannya. Nah, kemudian dengan modal yang sudah lebih banyak dia miliki, ia membuka usaha ayam bakar di Jakarta dengan mempekerjakan orang lain. Dari analisis yang dipaparkan dalam slide-slide sebelumnya, terdapat dua kesimpulan yang diambil oleh peneliti. Yang pertama, secara umum, terdapat aspek-aspek yang mendorong proses mobilitas sosial intragenerasi, yaitu pendidikan, keterampilan, modal sosial berupa jaringan, okupasi, kebijakan pemerintah, penguasaan teknologi, dan adanya modal material, khususnya uang. Selain itu, ternyata ada aspek-aspek lain yang menjadi pendorong mobilitas intragenerasi, khususnya bagi informan yang bekerja sebagai self-employed dan employer. Yang pertama adalah semangat dan kegigihan bekerja. Hal ini tampak sekali kepada beberapa informan. Kedua, kreativitas. Ketiga, kedisiplinan yang tinggi dalam bekerja. Keempat, hal yang penting sekali yaitu keberanian mereka dalam mengambil risiko. Dan terakhir, mengenai prestasi dan masa kerja. Demikian pemaparan saya mengenai penelitian kualitatif. Semoga penelitian ini dapat memberikan inspirasi dan menambah wawasan saudara-saudara. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa di lain kesempatan.